ada muridnya Yesus yang bernama Matius. Tidak ada muridnya Yesus yang bernama Lukas. Tidak ada muridnya Yesus yang bernama Markus. Tidak ada muridnya Yesus yang bernama itu. Tidak ada. Di antara 12 murid. Diam dulu Roma, nanti gantian. Suka kali nyala-nyala orang ngomong. Yosua kan lagi mau belajar. Kalian itu gimana sih? Orang mau belajar kan sela-sela terus. Ini Bang Inspirasi kayak ibarat dia cari ikan mati, nggak ada pergerakan. Udah diam dulu lah. Diam. Nanti gilirannya. Al mau masuk Al. Mungkin izin dulu sama host. Izin host, boleh sedikit host? Sedikit saja. Nah ini saya membenarkan apa yang dikatakan host tadi ya, lihat ya. Contoh ini. Siapa tadi yang bukan murid, yang tidak termasuk murid itu Yesus? Oh jelaskan yang bukan murid Yesus. Markus bukan muridnya Yesus. Matius bukan muridnya Yesus. Lukas bukan muridnya Yesus. Matius pemungut cukai itu. 12 murid Yesus yang juga disebut para rasul adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zakheus, Yohanes, saudara Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Oke, ada ndak nama Matius pemungut cukai, Lukas, Markus di situ? Ada. Ada? Nggak ada. Tadi kamu udah baca Matius itu, Joshua. Begini aja, Joshua. Diam dulu Roma. Aduh. Roma. Sabar lah, Alkatp mau masuk nih. Bentar. Itu Yosua pusing loh. Ini Matius nomor 8 ini, pemungut cukai. Tidak ada. Ya, mau diputar. Kenapa kau bilang tadi nggak ada? Ini apa? Matius ini, itu bukan cukai. Yang mana? Nomor 8. Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai. Matius anak Bartolo. Matius ndak ada di sini sebut bapaknya siapa. Matius itu Matius siapa? Cuman di sini hanya tertulis Matius. Matius. Kalau Yakobus ini anaknya Alfeus. Tadeus, Simon betul. orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Lukas ada? Ndak ada di sini Matius anak-anak siapa? Matius di situ Matius siapa? Ingat Matius. Kalau Yohanes saudaranya Yakobus. Nah, Yosua. Di zamannya Yesus bukan hanya nama Yesus satu orang. Ada Yeshua Hamashiach. Ada Yesus Barabas. Bukan hanya satu Yesus. Nama Matius bukan cuma satu Matius saja. Ada banyak. Matius pemungut cukai itu yang sebetulnya. Lukas, apakah ada Lukas di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi Markus, nggak ada Markus. Dan 12 muridnya Yesus ini, mereka ini pemahaman pengajarannya adalah pengajaran sesuai yang dianut oleh orang-orang Wahyudi pada saat itu. Makanya kalau Yosua menginspirasi, jangan carikan mati lah. Kalau Yosua baca dari kitab Yohanes, Markus, Matius, Lukas, yang bergerak melawan arus. Yosua. Diam dulu Roma. Kalau kau baca deh. Naik loh.
Kalau kau baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, coba kau carikan saya satu dalil saja di 4 kitab ini Yesus mengucapkan kata Kristen. Kalau ada, saya masuk Kristen ini malam. Enggak ada, Paman. Carikan saya kalau ada. Dari kitab Yohanes, Markus, Lukas, Matius, kalau ada dari lisan Yesus yang keluar dari mulutnya kata Kristen, carikan saya kalau ada, Dek. Kalau ada kau dapat, saya masuk Kristen ini malam. Baptis saya ini malam. Kalau ada. Nggak bakal ada. Kalau orang Roma mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, Bang. Iya, gimana, Dek? Kalau kalau masalah Yesus ada mengatakan Kristen ini muridku atau gimana, orang pilihanku, nggak ada sih, Bang, logikanya. Memang tidak ada karena Yesus itu tidak mengenal Kristen. Yang mengenal Kristen itu. Karena kalau masalah agama ini kan udah di luar pengajaran Yesus. Ini yang hanya mengikuti dan membentuk agama-agama begitu saja. Kayak ada Buddha, kayak ada Konghucu, kayak ada Kristen, kan gitu. Itu udah saya jabarkan, Dek. Saya jabarkan. Itu semua udah di manusia. Oke, saya jabarkan. Ibaratkan Yesus mengajarkan, ya, menurut Dek Yosua, Yesus ini mengajarkan apa? Kalau di sini Yesus pernah terapkan mengajarkan tentang kasih, kebenaran. Ya, kebenaran, kasih dan segala macam. Tetapi yang paling penting adalah ingat, Yesus mengajarkan ada hukum yang terutama. Betul? Mengajarkan apa? Hukum yang terutama. Hukum. Ya. Selamat pagi. Ya betul. Bentar Anuba. Makanya di situ diterapkan, jadi dia mengajarkan adalah kasih, sehingga biar kita tidak jatuh ke dalam hukum. Oke. Coba Yosua buka Matius 22 nomor 36. Kita main di 4 kitab aja dulu, Dek. Kita main di Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Kita main di 4 dalil dulu. Kita sampingkan dulu 13 surat Paulus. Di mana, Bang? Di Matius 22 nomor 36 sampai 40. Kita main di 4 kitab aja dulu. Karena terlalu jauh-jauh kalau kita lompat di PB, ya kan, di Zakaria, di Keluaran. Matius 22 36 sampai 40. 22 Matius 22 ayat 36 sampai 40. Selamat malam semua. Selamat malam. Iya, malam. Halo. Oh, malam. Guru Tempe hukum. dulu ya. Halo semua. Guru Ya, hukum, selamat malam. manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang harus kita taati ya. Nah, dan hukum yang kedua, lanjut. Dan hukum yang kedua, Hukum kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ajaran atau hukum yang dibawa
oleh Yesus yang diajarkan kepada umat bangsa Siriwil. Ini hukum yang dibawa oleh Yesus. Berarti Bang, agar kita tidak kena hukum, kita harus menaati perintah-perintah Dia, dan sehingga kita harus saling mengasihi gitu ya. Betul. Semua manusia kita diajarkan saling kasih mengasihi. Tapi kenapa ya Bang? Tetapi itu aplikasinya. Aplikasinya. Iya, tetapi gimana Dek? Gimana? Tetapi kenapa mereka manusia di dunia ini tidak menjalankan sesuai perintah ini ya, yang di Alkitab ya? Siapa? Ya, banyak sih berita-berita di YouTube aku lihat. Sedangkan di sini kita kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Ini hukum. Kita fokus di hukumnya dulu, Dek. Iya, tetapi kebanyakan di dunia ini manusia tidak pernah melaksanakan atau menuntaskan perintah-perintah ini. Ya, itu kan oknum yang nggak patuh, yang tidak mau ngikutin ajaran Tuhan. Itulah. Oke, saya lanjut ya, Dek ya. Saya lanjut. Kalau kita berbicara masalah, bukan di Komal ini. Oke, kalau kita berbicara masalah siapa yang patuh atau siapa yang tidak patuh, saya ambil contoh di Indonesia saja. Di Indonesia kalau kita naik kendaraan bermotor atau naik kendaraan bermotor, wajib pakai helm tidak? Wajib. Wajib punya SIM tidak? Wajib. Tapi masih ada tidak orang yang tidak punya SIM tapi masih kendaraan bermotor? Banyak. Nah, banyak. Ya kan? Berarti itu yang jangankan di zamannya Yesus, Yosua. Jangankan di zaman Yesus, Dek. Di zamannya Nuh sekalian, di zamannya Nuh. Nuh, tahu kan? Di zamannya Nuh, tahu kan? Di mana Nuh ini mendapatkan perintah kepada Elohim untuk membuat bahtera. Ya kan? Kenapa? Karena akan ada datang banjir besar, banjir bandang. Tetapi apa yang terjadi? Masyarakat yang hidup di zamannya Nuh itu tidak percaya. Tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang percaya kepada Nuh, dia selamat. Orang yang tidak percaya kepada Nuh, dia akan tenggelam. Dan itu yang terjadi. Di zamannya Musa, orang yang percaya kepada Musa diselamatkan dari tanah Kanaan. Orang yang tidak percaya kepada Musa ditenggelamkan di Laut Merah. Betul, Yosua? Bagaimana, Dek? Betul enggak? Iya, betul. Jadi jangankan di zaman Yesus. Turun aja lah kau Joshua. Itu kan? Kau belajar di sini. Apalah Roma ini loh. Kok kau jadi kejang-kejang orang mau belajar? Kau mau jadi penyesat aja terus. Saya ini sekalian mau belajar dan ingin menafsirkan semuanya gitu. Betul. Pelajari Bibelmu itu. Gak apa-apa Yosua, belajar terus dari Bibelmu itu aja belajarnya. Saya tidak ada sedikit pun Yosua untuk menarik kamu untuk ke dalam Islam. Yosua, dari tadi ada tidak saya keinginan untuk mengajak kamu ke dalam Islam? Ada? Kita nggak ada kan ya Yosua? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada kita bahas Bibel. Enggak, maksudnya bukan Bibel, nggak ada bahas Al-Quran gitu. Iya, makanya saya bilang
Ini kan saya tidak menafsirkan. Saya kasih dalil kepada Yosua yang baca, betul? Biar Yosua yang berpikir. Iya, betul. Betul atau tidak, Dek? Betul. Nah, dan sedikit pun satu dalil, tidak ada saya tafsir liar. Saya cuma ngasih dalil, Yosua yang baca. Silakan, Dek, baca. Ketika Yosua baca, silakan Yosua yang memikirkan. Apakah dalil ini sesuai tidak dengan akalmu? Iya kan? Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal, bukan iman. Akal budimu, pakai akal dan budi. Makanya Bunda bilang ikutin nalurimu, hatimu. Jangan dengarkan DM-an orang. Betul ya, Sos? Sepakat? Betul, Bunda, betul. Alhamdulillah. Ini akal budi, bukan iman. Karena di Komal sini, Dek, saya tidak membahas iman. Dalam konteks diskusi, yang kita bahas adalah dalil yang tertulis. Bukan pokoknya yang penting Yesus adalah Tuhan. Wah, kalau itu kita juga nggak nafsirin, enggak, baca yang tertulis aja. Itu lo gue itu terserah lo. Host, mungkin LKTP mau masuk dikit host dari tadi, kasihan juga host. Dia mau tidur kan. Ya, kan tadi dia bilang sedikit. Pas ngomong sedikit, sudah selesai. Mungkin dia mau kasih sedikit pencerahan buat Yosua. Ini LKTP juga dulu dari Kristen. Silakan Al. Tapi Yosua pesan Bunda dicatat ya, yang dikasih sama Pastor Loding, sama Jimen, sama host. Dicatat ya, nanti Yosua baca lagi sendiri gitu ya. Dicatat nggak? Nggak nyatat, Bunda. Oh, tapi diingat-ingat aja tadi Markus 12:29, Yohanes 17:3. Banyak tadi kan? Ya, tulis, Dek. Tulis. Kalau ada buku catatanmu atau ada buku tulis dalilnya ini, ini. Al mau masuk nggak, Al? Al. Oke, bentar dikit host ya, izin. Oke, lanjut. Selamat malam. Iya, malam. Ya, malam Pak Nobo, bentar Pagi. ya. Nanti Pak Nobo sama Bunda tenang, atau Pastor Loding, lanjut. Waduh. Izin, Joshua nih Kristen Protestan ya, saudara? Kristen. Oh, berarti Yesus Tuhan ya? Iya. Oke, baik. Saya sedikit aja, saudaraku. Saya juga dulu Kristen sama ya. Iya. Jadi alhamdulillah saya menemukan kebenaran itu hanya di Islam ya. Karena agama Islam itu Saya bisa dengar dong. Agama Islam itu membimbing kita dengan Diam hati. dulu Anoba, nanti sama Bunda. Udah diam, sumpah dulu mulutnya. Lanjut host. Lanjut Al. Agama Islam itu membimbing kita dengan hati dan tidak mematikan akal. Ingat ya, Islam tidak pernah mematikan akal, selalu rasional, sesuai dengan data, sesuai dengan apa yang tertulis. Ini salah satu contoh. Kalau Yesus itu Tuhan, kita baca ya Lukas 18 ayat 19. Ini orang kaya itu berkata kepada, kelihatan nggak Bang Yosua? Kelihatan. Lukas Teman-teman di berapa? bawah 2K. Lukas 18 nomor 19. Absen. Bentar. Absen, teman-teman. Lukas 18 udah ayat 19. ayat 19. Ya. Oke. Saya bacakan ya. Atau saudara mau bacakan? Dah, oke. Bacakan, Bang. Oke, baik. Kalau memang Yesus itu Tuhan ya, di sini orang kaya itu bertanya ya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, perhatikan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik,
selain daripada Allah saja. Berarti Yesus tidak baik ya? Diakui bahwa dia bukan orang baik ya? Secara tidak langsung ya? Betul? Halo Yosua. Iya. Baca saja. Ini perlu dibaca di gereja teman-teman Diam ya. dulu lah Tarzan. Ini malam-malam. Ini bukan hutan. Diam dulu. Lanjut. Oke, berarti Yesus menjawab, Coba diam-diam aja. mengapa kau mengatakan aku baik kepada orang itu yang bertanya kepadanya, guru, apa yang harus aku, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik ya. Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi secara tidak langsung Yesus mengatakan saya bukanlah orang baik karena hanya Allah sendiri yang baik. Kemudian Yesus nih, kalau memang Yesus itu Allah, sederhana aja. Lukas 6:12 saudaraku. Bisa? Catat 6:12. Oke ya, saya bacakan ya, saudaraku. Baca. Ya. Oke, baca. Baik. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, Bu, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Betul? Sama seperti kalau saya rubah ini ya, pada waktu itu pergilah Alkitab ke bukit Kembar untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus juga berdoa ya saudaraku ya. Silakan Bang Ruding. Makasih ya. Tidak sama, kitabnya tidak sama itu. Ya, diam dulu Anoba. Nanti sama Bunda biar sama kita. Diam dulu ya. Lanjut Bang Loding, kasih pencerahan. Siapa tadi? Anobo kok punya kitab itu lama simpan di hutan, akhirnya Tarsan sudah ganti itu. Aduh, jangan banyak omong dulu. Yang mana yang mau saya dengar ini? Itulah. Aduh, pening Diam saya. dulu. Ini Di sini udah kok malu dan kok teriak di sini, teriak nanti kok teriak di hutan sana. ini sudah jam 1 Lanjut, ini. Gimana ini? Aduh, Anoba siapa yang diam mau dulu saya Anoba. dengar? Diam dulu Yosua mau sedikit lagi dia mau Silakan istirahat Yosua. ya. Apa lagi? Silakan Yosua. Kakak yang berteriak, Bah. Bukan Iya, saya yang nanti sama Bunda kita saling teriak-teriak. Bah, Diam dulu ya. bukan saya yang berteriak. Iya, ya udah diam. Lanjut. Ya. Ini Abang Alktp, saya tadi mau catat itu yang ayat Yesus pergi ke bukit apa itu? Ayat berapa Golgota. tadi? Yang berdoa semalaman tadi Al, di mana itu tadi Al? Lu Di ayat berapa tadi? di mana itu Pastor Oding? Yesus berdoa semalaman. Yohanes ya? Bukan Bunda ini. Lu ya di mana? Lukas 6 nomor Lukas 12. 6 ayat 12 itu, Dek. Yosua. Oke. Sama Ya. Lukas 18 ya. Iya, Lukas 18 19 ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut Pastor Oding. Biar nanti jadi saya pertanyakan kalau ke pendeta-pendeta gitu. Jangan Bang. Kemarin kawan saya begitu diusir, dia dicoret dari gereja. Oh, enggak apa. Kalau dia usir berarti dia tandanya tidak sanggup untuk memberitakan kebenaran. Nah, itu. Kalau abang mau tanya sama pendeta, abang tanya itu Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Coba abang baca. Baca baru abang tanya sama pendeta. Begini tanyanya, nanti saya kasih tahu DP cara tanya. Gitu. Kisah Para Rasul ayat 3
13. 13. Oke. Coba dibaca. Ntar dulu Bang. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ada yang ngorok ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita adalah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia... Tanya sama Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan atau hamba? Maka Pak Pendeta bilang, oh dia Tuhan, kasih ayat itu. Di Bibel bilang hamba. Di situ tulis apa? Hamba atau Tuhan? Di sini Pilatus ini sebagai tahanan atau gimana? Bukan Pilatusnya, jangan fokus Pilatus, Yesus di situ. Coba baca Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah memuliakan hambanya siapa? Iya Bang, soalnya di sini kan yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Itu Pilatus di situ sebagai tahanan atau raja gimana? Itu waktu mau penyaliban kan diserahkan Yesus sama... Bukan Pilatus yang fokusnya di situ. Fokus Yesus ini kan di Kristen menganggap dia Tuhan, betul kan tidak? Iya. Berarti Pilatus ini sebagai tahanan sehingga dia menyerahkan dan bilang ke orang Romawi Yesus ini sebagai raja, begitu kah? Bukan fokusnya Pilatus di situ, kan begini. Yesus kan Tuhan menurut pemahaman Kristen, betul tidak? Iya. Nah, di Bibel situ tertulis Yesus Tuhan atau hamba? Kalau di sini Bang Nurdin. Dan tadi ini pelan. Sebentar, Anopo, sabar Anopo, dikit lagi. Sabar, lanjut Yosua. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ada Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Nah, sekarang begini, berarti di Bibel itu Yesus hamba atau Tuhan? Hamba. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Betul. Pas sampai di gereja Ditampar, diusir. jadi Tuhan. Terus di sini dan di sini Bang kan diserahkan Gara-gara Bang. ayat itu Yosua, Anobo sampai sekarang tidak ke gereja lagi. Gara-gara ayat itu, tanya dia itu. Makanya Nah, ini Bang, ini nih serahkan dan tolak di depan Pilatus. Sebenarnya Pilatus ini situ sebagai raja. apa? Pilatus itu raja Yahudi dulu, raja. Waktu penangkapan Yesus kan, Tetapi nih, mereka silakan kepada Pilatus. iya, tetapi di ujungnya nih, walaupun Pilatus berpendapat, ini pendapat dia nih, bahwa dia Iya, ingin Pilatus dilepaskan. berpendapat ini barang ini tidak salah, begitu. Itu kisah penangkapan Beda, itu Bang. diceritakan khotbah Beda. Petrus. Di sini, kalau tafsiran saya ya, Jangan tafsir sendiri, tidak boleh menambahkan firman Tuhan, Dia- apalagi dia- mengarang-arang. dia bahwa dia ya harus dilepaskan, berarti dia sebagai tahanan, bahwa ia harus dilepaskan. Beda konteksnya itu Yosua. Itu beda konteksnya. Kalau ayat itu Anopo, diam dulu. Udah diam dulu. Itu beda konteks Berarti- Yosua. Yang ditekan sebentar Bunda masuk. Yang ditekankan sama Pastor Olin di situ, itu mau menekankan bahwa Yesus itu hanyalah hamba Tuhan, bukan Iya. Tuhan seperti yang diimanin sama Yosua sebelum ini gitu loh. Iya, Itu Bunda. konteksnya. Iya. Tetapi kenapa di sini diserahkan dan tolak di depan Pilatus? Berarti Itu konteksnya seolah-olah masalah Pilatus sebelum penyalipan itu beda. Iya, berarti kan prajurit Romawi ini awalnya sudah menangkap Pilatus. Terus Pilatus ngomonglah kepada mereka Enggak, bahwa Pilatus mereka itu ini raja. Pilatus itu raja, bukan tawanan. di sini bahwa ia harus dilepaskan. Itu macam mana? Memang belum masuk di situ, belum masuk kau. Makanya kau tidak
pakai Bibel. Yang kita fokus di situ Yesus. Iya. Sekarang kalau kamu mau di Pilatus, berarti Tuhan kamu ditangkap. Adakah manusia yang bisa tangkap Tuhan? Tangkap biawak saja tidak bisa, apalagi Tuhan. Coba kau tangkap ular kobra itu. Gigit dia, Takut, Bang. apalagi ini Tuhan ditangkap. Gigit lah dia. Nah, makanya fokus di situ. Ini serius loh, ingat loh. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Bagaimana, Jadi bagaimana? di sini nih, seolah-olah nih misalnya abang nih kan yang nangkap aku. Kan? Bukan itu, nanti ke situ Terus- kau punya terus pemikiran aku- belum sampai ke situ. terus Nanti sama aku Bang ngomong ke inspirasi abang. kalau kamu mau bahas ke situ. Terus aku Masalah kamu ngomong ke abang. paham. Minimal begini, Yosua, kamu harus pahami dulu, ya. Iya, Bang. Perbaiki Ini Tuhanmu, maka Tuhan akan memperbaiki cara pemikiranmu. Jadi fokus ke ketuhanan dulu, jangan dulu ke mana-mana. Kalau kita Enggak. bahas, akan jadi Yesus tidak disalib itu. Nanti Ini- kita bahas ke situ. ini ya. Soalnya di sini diserahkan dan tolak di depan Pilatus. Bukan Pilatus yang langsung membawa Yesus langsung ke penyaliban begitu. Enggak, intinya gini, nggak apa-apa, izin masuk dikit Pastor. Ya, Yosua tau nggak Pilatus itu siapa? Coba. Di sini nggak ada tulisan siapa Oke, itu Bunda Pilatus. jelaskan. Pilatus itu adalah pejabat Romawi yang menjabat sebagai gubernur provinsi Yudea saat itu. Di ayat berapa tuh, Bunda? Enggak, sejarahnya ini Pilatus Oh. itu loh. Tapi pemahaman saya kok gitu ya. Bahwa Jadi di sini, benar Bunda bilang, poinnya jangan ke sana dulu. Kan yang di situ poinnya kan yang dibahas Yesus itu siapa, kan gitu konteksnya. soalnya kalau setahu saya kalau udah macam gini diserahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, dia berpikir nih, bukan berpendapat, berpikir bahwa dia harus dilepaskan. Berarti Iya, itu di situ dia konteksnya. Pilatus tuh berpikir bahwa ya Yesus tuh nggak bersalah. Betul kata Bang Loding, itu proses sebelum penyaliban. Paham nggak? Bukan bahwa dia tidak bersalah di situ menerangkan dia Tuhan atau apa, bukan. Itu loh. Itu waktu di sidang itu. Waktu di sidang itu sebelum penyaliban. Ya. Nah ini kalau kita paksa, baik, kita coba paksa ke situ. Yang mereka silakan sama Pilatus dan Pilatus tolak itu Tuhan atau hamba? hamba. Hamba, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Iya, yang Tuhan kan hanya Sudah. yang Ya sudah. pengikut Berarti sekarang dia. Yosua yakin Yesus bukan Tuhan. Kalau saya bilang bukan Tuhan, itu dah ibaratkannya apa? Udah awam. Itu udah dari sananya udah mengakui itu Tuhan. Iya, makanya saya tanya Ibaratkan Yosua gini, sekarang Babang. yakin Yesus itu Tuhan atau bukan Bang. Tuhan? Ibaratkan gini, Babang. Ya Allah, ya Tuhan kami. Itu kan harus menyangkut kepada Tuhan kan? Iya. Terus? Begitu juga berarti Yesus ya Tuhan kami. Nah, apakah Tuhan kamu manusia? Berarti Tuhan itu bukan hanya sekedar menyangkut kepada Yesus. Bukan hanya Makanya saya bilang dari tadi kamu jangan belajar Bibel, akhirnya tambah kacau kau kan. Dulu saya begitu lagi, para anak kuliah. Coba Bunda masuk dikit izin ya. Izin Bang Loding. Tadi udah banyak sebenarnya data-data Yosua kalau pakai akal. Tadi sedikit-sedikit udah mulai paham ya. Gini, menurut Yosua, Yesus itu manusia atau Tuhan? kalau Hakikatnya, menurut saya hakikat. itu Bunda tanya hakikatnya ya. manusia. Manusia, bukan Tuhan ya? Mm-mm. Oke, coba Cuman- kalau Cuman ini Bunda, cuman karena dia dituhankan, kemungkinan karena berarti mujizat-mujizat dituhankan. dia. Bukan hakikatnya dia Tuhan, itu yang Bunda tanya. Kalau dituhankan tuh udah beda konteks, beda cerita, Iya. ya kan? Iya, tuh cuma Sekarang hakikatnya itu dituhankan. menurut Yosua, setelah tadi belajar data-data di Bible, nah kita balik. Yesus itu manusia atau Tuhan? Hakikatnya, kalau jujur. menurut saya dia itu manusia karena dia itu dituhankan karena melakukan dan menggenapi apa
Ya maklum, itu maklum Yosua mendapatkan masukan selama ini begitu kan, doktrin begitu. Tapi kan yang kita beri ini kan data-data yang ada di Bible Yosua sendiri, bukan dengan doktrin. Sekarang coba Yosua buka 2 Yohanes 1 nomor 7, baca di situ. Yosua mau jadi antikristus atau mau jadi apa yang seperti diajarkan Yesus? Buka 2 Yohanes 1 ayat 7, nanti ke Matius 7 ya, Bang Loding ya, Bunda lupa. Matius 7 18 ayat 21 sampai 23 ya. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 baca. 2 Yohanes 1. Udah malam kita langsung aja Pastor Loding ke jantung aja langsung. Itulah kelamaannya Bunda. Enggak apa-apa, Iya. enggak apa-apa di Nggak apa-apa, mainin iya. aja. Waduh, Baca. jangan lama-lama. Besok Ya saya mau- baca 2 besok Yohanes mau 1 ayat 7. sekolah. Ya baca deh Yosua. Pinter kok Yosua ini. Baca akalnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Yosua mengaku Yesus datang sebagai apa? Hakikatnya manusia atau Tuhan? Sebagai manusia. Berarti kalau yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah Penyesat. Nah ya udah. Yesus penyesat atau tidak? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang Masuk, Pastor sebagai Loding. manusia. Ya, baca terus, baca. Lanjutannya. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari itu, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Udah, lanjut Pastor Loding, jelas itu. Secara eksplisit gak perlu Bapak- ditafsir. Berarti ayat Bapak dan anak. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Gara-gara ayat itu saya kasih tahu sama Anobo. Akhirnya Anobo Berarti- bongkar gerejanya di kampung. Banyak Anobo itu. Mana lahir kembali bapak dan sebagai anaknya? manusia. Bapak dan anaknya mana? Bapak dan anaknya kalau gitu. Kamu tanya. Dia memiliki Bapa maupun Anak. Jika kalau orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab Kejauhan siapa itu. memberi Udah, salam cukup. kepadanya Cukup kejauhan itu Yosua. Yang tadi aja. Sudah. Silakan Pastor Loding masuk atau host lanjut. Inspirasi lanjut. Silakan atau Bang Anobo silakanlah. Jangan dulu, jangan masuk ke Anobo dulu. Siapa mau lanjut? Saya tidak mau lanjut. Tunggu. Iya, De Yosua, ya. kita kembali topik yang tadi. Jadi, Yesus itu mengajarkan hanya kepada domba-domba yang ada di sekitar umat Israel, betul ya? Betul enggak Yosua? Iya. Nah, kalau Yesus itu pengajarannya hanya sekitar di Siriwil saja, lantas adakah orang-orang yang ada di Siriwil itu menuhankan dia? Nggak tahu itu saya. Maaf ya. Saya minta maaf semua. Sorry. Ada Bang enggaknya Yosua, itu Bang saya Yosua. nggak tahu. Ya. Enggak Abang ada. dari Abang asalnya Hah? Tidak ada.
Tidak ada satupun manusia yang menuhankan dia. Kalau kita berbicara konteks siriwil ya. Kalau kita berbicara konteks siriwil. Karena hanya ada dua yang menyembah dia sebagai Tuhan. Pertama, orang kerasukan. Betul? Orang yang kerasukan yang menyembah dia. Terus yang kedua, Majus. Majus itu penyembah api. Dan Majus ini bukan orang siriwil. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu orang Majus dan orang kerasukan. Itu aja. Tunggu dulu Anobo. Mute dulu. Mute dulu. Jangan buka mute-mu sebelum saya suruh. Ya Allah, ya Robi. Oke, siap. Kalau kau buka mute-mu sebelum saya suruh, ku kasih pindah kau nanti di Timor Leste. Siap. Gitu Yosua. Itu pun ketika dia menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu ketika dia dalam kondisi kerasukan. Tetapi ketika dia sadar, sudah selesai. Tapi kenapa ya Bang? Di Al-Quran pun tercatat bahwa Israel itu pilihan Allah. Betul. Betul. Kenapa enggak negara-negara yang lain gitu? Karena pada saat itu belum ada negara. Yang ada pada saat itu hanya Bani Siriwil. Karena Bani Siriwil ini cangkupannya luas deh. Tapi awal mula orang-orang Israel sana itu berasal dari Mesir Bang, awalnya. Panjang ceritanya itu. Iya, awalnya tuh dari Mesir ke Irak kalau nggak salah. Iya, itu panjang ceritanya. Terus Itu mereka ke tanah sejarah Bani Siriwil. Itu kalau saya jabarkan, itu semua para nabi akan masuk ke situ. Dari Musa, ya kan? Dari Salomo, Daud. Musa kan membebaskan bangsa Israel dari Mesir kan? Betul. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Kenapa Musa membebaskan mereka dari tanah perjanjian? Kenapa? Karena orang-orang yang ada pada saat itu sudah menyimpang. Menyimpang dari siapa? Menyimpang dari ajaran Musa. Gitu. Di sisi lain, dakwanya pun juga ditentang oleh Fir'aun yang saat itu sebagai penguasa di Mesir. Perdebatan tiga agama, enggak usah bicara lah. Saya kan bilang tadi Anobo, jangan buka mikrofon sebelum saya suruh. Maaf. Berarti itu Bang apa? Katanya Firaun itu seorang yang berkuasa di daerah Mesir, sehingga orang-orang Israel jadikan budak, jadikan pekerja. Ibaratkannya kita waktu dijajah zaman Belanda lah, disuruh itu ini, sehingga kita mengeluh mau kemana pun kita tidak bisa. Jadi diutuslah seorang Musa untuk melarikan mereka ke tanah lain gitu. Betul. Kan begitu kan Bang? Iya. Tidak salah. Jahat juga ya. Akhirnya ketika umat Nabi Musa dibebaskan dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh pemerintahan Firaun pada saat itu,
Turunlah 10 perintah Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka. Untuk apa? Untuk menyembah kepada satu Tuhan. Jangan nyembah si Firaun ya. Betul. Karena Firaun pada saat itu mengaku sebagai Tuhan. Karena dia bisa menguasai para ahli sihir pada saat itu. Akhirnya apa? Turunlah 10 perintah Tuhan. Kan sudah bebas tuh masyarakat di zamannya Musa pada saat itu kan sudah bebas dia dari perbudakan. Ya kan? Karena Firaun sudah tumbang. Nah, tantangan Musa pada saat itu bukan Firaun lagi, tetapi kepada umatnya sendiri. Itu. Pada saat Musa menerima perintah 10 perintah Tuhan, Musa naik ke Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina. Di situ dia 40 hari 40 malam berpuasa. Menerima hukum. Hukum apa yang diterima? 10 perintah Tuhan. Pertama, apa itu 10 perintah Tuhan? Jangan kau sembah ilah-ilah lain di hadapanku, ya kan? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai, baik itu di udara ataupun di bumi. Jangan menbun-bun, jangan berzina, jangan mengucapkan kata dusta, jangan mengucapkan Tuhan dengan sembarangan. Demi Tuhan, demi Tuhan. Nah, itu 10 perintah Tuhan. Hukum kepada Musa, itu 10 hukum. Nah, 10 hukum itu ditegakkan. Sampai kapan? Hukum itu ditegakkan sampai kedatangan utusan berikutnya. Siapa itu utusan berikutnya? Utusan berikutnya yang akan datang itu membawa risalah. Siapa itu yang datang? Yesus atau Isa membawa risalah yang namanya Injil. Yesus datang, Nabi Isa datang, itu membawa risalah namanya Injil. Apa risalah itu Injil? Itu apa bang? Artinya bang? Risalah itu wahyu. Oh, wahyu. Ya, wahyu dari Allah, wahyu dari Bapa, wahyu dari Elohim. Apa yang dikatakan Yesus? Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Apa yang digenapi hukum Taurat oleh Yesus? Hukum Musa ada yang namanya hari Sabat. Betul? Dek Yosua? Iya, betul. Nah, hari Sabat itu boleh beraktivitas atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi kedatangannya Yesus pada saat hari Sabat, Yesus beraktivitas tidak? Beraktivitas. Beraktivitas. Apa yang dia lakukan? Menyembuhkan orang sakit. Pada saat itu hari Sabat ia memetik gandum dan segala macam. Itu yang digenapi. Sesuai dengan pernyataan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yesus, Isa bin Maryam datang menghalalkan yang sebagian diharamkan. Umat Bani Israil pada saat itu haram, tidak boleh beraktivitas pada hari Sabat. Datang Isa alaihissalam itu menggenapi, bukan membatalkan, menggenapi. Tetapi menggenapi ini kata menggenapi ini bukan membatalkan, tetapi memudahkan. Gitu, atau bisa dikatakan fleksibel hukum ketika Isa datang, ketika Yesus datang. Orang-orang pada saat itu lagi pada sakit. Nah, Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit.
Itu pada hari Sabat itu aktivitasnya. Pada saat itu orang-orang pada kelaparan. Yesus memetik gandum. Untuk apa? Untuk memberikan mereka makan. Itu kalau kita baca Bible secara baik dan pelan. Benar. Bukan mengikuti apa yang dikatakan pendeta. Kebanyakan 90% teman-teman Kristen itu mengikuti apa yang diikuti oleh pendeta di gereja. Pulang dari gereja dia tidak baca Bible lagi, dia simpan Biblenya di lemari sampai ada itu sarang laba-laba. Maka dari itu, bacalah Bibel. Dia tidak baca lagi. Makanya Bible ini hanya bisa dipahami sama teman-teman Muslim, bukan Kristen. Kenapa? Karena yang baca Bible Muslim, bukan Kristen. Makanya yang lebih paham Bible ini teman-teman Muslim, bukan teman-teman Kristen. Begitu saudaraku. Kita lanjut. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. 1 iota dari hukum Taurat tidak akan pernah batal. Sampai bumi dan langit runtuh, hukum Taurat itu tidak batal. Betul. Betul. Hukum-hukum 10 yang ada di hukum Taurat itu tidak batal sampai kiamat. Tidak batal. Makanya dari 10 hukum Taurat itu, jangan kau sembah ilah-ilah lain di hadapanku. Ya kan? Wahai orang Sirwil, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sampai hari kiamat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu termasuk hukum Taurat. Tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu termasuk hukum Taurat yang diteruskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu konsep ketuhanan masalah tauhid. Tauhid para nabi itu mentuhankan Tuhan yang satu, menuhankan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi mereka meyakini Tuhan itu tidak kelihatan tetapi ada. Kenapa saya katakan Tuhan itu? Tunggu dulu Anobo. Saya turunkan kau satu kali lagi, kau buka mikrofonmu. Maaf. Anda bilang tauhid itu tidak Satu kali buka mikrofonmu, saya turunkan. Semua para nabi itu pengajarannya itu menuhankan satu Tuhan. Dari Nabi Adam sampai Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai Yesus, sampai Nabi Muhammad itu menuhankan satu Tuhan. Menuhankan satu Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain di hadapanku. Tidak ada ilah-ilah lain. Jadi kalau kita membaca secara detail kalau kita membaca secara detail kitab atau Bible yang ada yang kau punya, itu semua pengajaran-pengajarannya itu berurutan. Ada yang namanya tongkat estafet. Tongkat estafet itu diteruskan dari para nabi yang diutus. Kenapa semua para nabi meyakini adanya Tuhan? Kenapa? Dan kenapa para utusan memperkenalkan kepada Tuhan ini? Kenapa? Karena ada yang mengutus dan ada yang diutus. Yang mengutus adalah Tuhan dan yang diutus adalah nabi. Siapa yang mengutus? Elohim, Allah. Siapa yang diutus? Nabi. Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Yesus, Nabi Muhammad.
Dan semua para utusan ini pengajarannya itu tidak ada yang berbeda, semua sama. Musa mengatakan di kitab Ulangan, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Ya kan? Sama. Nuh juga seperti itu, Ibrahim juga seperti itu. Sampai di Isa atau Yesus di Markus 12:29 sama. Di dalam Muslim pun juga sama. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sama semua. Pengajarannya sama deh. Dan semua pengajarannya itu dipermudah lagi. Yosua, semua hukum-hukum yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Isa, itu difleksibelkan lagi di zaman kita. Contoh, saya kasih contoh Yosua. Kalau hukum Taurat kita bawa di zaman kita, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa, Bang. Enggak bisa. Kenapa? Karena memang hukum Taurat itu hanya berlaku di Bani Siriwil. Tidak berlaku di bangsa lain. Karena di bangsa lain itu beda peradabannya. Setiap bangsa itu memiliki peradaban yang berbeda-beda. Sepakat dengan saya? Betul? Betul. Peradaban orang Papua dengan peradaban orang Sulawesi itu beda. Kebiasaan orang Papua dengan kebiasaan orang Sulawesi itu beda. Jadi bagaimana mungkin hukum Taurat ini berlaku kepada seluruh bangsa, kepada seluruh dunia? Tidak bisa. Kenapa? Karena hukum Taurat ini hanya berlaku di bangsanya, tidak berlaku di bangsa lain. Mampus lu. Ketawa-ketawa. Tidak berlaku. Kalau kita mengambil hukum atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad